Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak hal yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Dia memberikan nafas kehidupan kepada kita. Dia memberikan orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih daripada itu, Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, meminta Dia berbicara kepada kita, menyampaikan pesannya bagi kita semua, supaya kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, berlutut di hadapanmu, memohon supaya apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapanmu. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin Tuhan berbicara kepada kami, menyampaikan pesanmu bagi kami semua, menyampaikan isi hatimu bagi kami semua, supaya kami mengerti tujuan hidup kami yang sebenarnya, yaitu bersama dengan Engkau. Tolonglah hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu pada kesempatan pagi ini. Urapi hamba-Mu, kendalikanlah lidah, pikiran, perkataan hamba-Mu ini Bapa. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5 dengan judul tema perikop yang diberikan oleh LAI adalah Materai yang ke-7. Nah, sekali lagi saya mengingatkan bahwa tulisan Rasul Yohanes tentang wahyu yang diberikan oleh Tuhan adalah satu tulisan gambaran peristiwa yang terjadi, yang akan terjadi dalam berbagai waktu ke depan. Dia menggambarkan tentang bagaimana keadaan surga dan apa yang akan terjadi setelah manusia ini berakhir dalam kehidupan dunia ini. Segala sesuatunya ada akhirnya. Tidak selamanya kita akan tinggal di dalam dunia ini, karena ini bukan tempat kita sejatinya. Tempat kita sejatinya adalah dalam dua pilihan: bersama dengan Allah, dengan hidup kekal, atau binasa kekal bersama dengan tipu muslihat iblis. Dan itu ditentukan oleh kita. Kita diberikan free will, hak bebas untuk memilih kemana kita harus berada. Bersama dengan Allah berarti percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah satu-satunya jalan. Dan hari ini kita belajar bagaimana rupanya tugas-tugas dalam kehidupan orang percaya. Dia menggambarkan bahwa para malaikat, mereka memiliki sangkakala. Dalam bagian ini kita melihat, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan ketujuh sangkakala. Tetapi bagian manusia, bagian kita orang-orang yang percaya, manusia, ayat 4 dikatakan, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tengah tangan malaikat itu di hadapan Allah. Tugas manusia adalah berdoa. Tugas kita sebagai orang percaya jangan melebihi tugas yang lain. Malaikat meniup sangkakala, itu urusan malaikat. Bagian kita adalah berdoa, meyakini akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan namanya dalam doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa berkat yang kita dapat dari bacaan ini? Walaupun tentang peristiwa-peristiwa ini, seringkali kita melebihkan tugas yang harusnya kita lakukan. Kita ingin mengetahui banyak hal, tetapi tidak melakukan tugas kita.
Contohnya ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk berdoa, ya kita bagian berdoa. Kadangkala kita ingin mencari tahu banyak hal. Kapan sangkakala berbunyi? Kapan sangkakala itu akan ditiup? Kapan dunia ini berakhir? Itu adalah bagian, itu pasti akan terjadi. Itu adalah bagiannya sendiri. Bagian kita, kerjakanlah bagian kita, yaitu berdoa setia kepada Tuhan. Ketika kita dijumpai olehnya, kita dijumpai sebagai orang yang setia kepada Allah, sebagai orang taat dan orang yang suka menyukakan hati Allah. Itu sebabnya kerjakanlah bagian yang Tuhan percayakan kepada kita, maka hidup kita menyukakan hati Tuhan. Selamat beraktivitas. Biarlah sepanjang hari ini kita melakukan bagian kita, yaitu melakukan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan memimpin menolong kami dalam kehidupan ini. Kami ingin Tuhan biarlah hidup kami menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya Bapa. Pimpin kami dalam melakukan segala aktivitas ini. Beri kami hikmat supaya hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Haleluya Bapa. Amin.